Jadi masalah akikah sama kurban. Sebelumnya kita orang tua begini kan kadang-kadang tidak tahu persis ya orang tua itu mengatakan apa udah diakikahin apa belum gitu kan. Sementara bulan tua ini kita ada rezeki untuk beli kambing lah. Itu yang didahulukan akikah dulu apa kurban? Hadirin yang dirahmati Allah. Pertama, apakah akikah dulu apa kurban dulu? Kalau pas punya duitnya menjelang hari raya Idul Adha, maka afdolnya kurban. Karena kurban mah ada waktu ditentukan waktunya, ya. Tapi kalau misalnya pas punya duitnya habis hari raya kurban, nah, berarti afdolnya akikah. Tergantung bagaimana punya duitnya. Ya, kalau punya duitnya sekarang nih ya pinjemin dulu sama. Kalau kira-kira punya duitnya sekarang nih, ya, maka afdolnya beli hewan untuk kurban. Afdol, ya. Tapi kalau misalkan nanti setelah Idul Adha baru punya duit, maka afdolnya digunakan untuk akikah. Seperti itu. Nah, hadis Subhanahu wa taala tidak ada syariat atau ada anjuran misalnya orang yang berkurban wajib akikah dulu, enggak. Itu hukum yang berbeda. Ya udah akikah, yang belum akikah mau kurban ya nggak apa-apa. Yang mau akikah belum berkurban ya boleh. Ya kurban dulu, akikah dulu ya boleh. Akikah duluan, kurban belakang juga boleh. Ya, jadi tergantung mukaddarah, tergantung waktunya kapan dia punya rezekinya. Kalau sekali lagi, kalau dia punya rezekinya pas dekat hari raya kurban, maka afdalnya kurban. Kalau dia jauh dari hari raya kurban, maka afdalnya dia melakukan akikah seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi Sah? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang hukum kurban buat orang yang sudah meninggal. Sebetulnya menurut Imam Syafi'i, kurban buat orang yang meninggal itu wajib, kurban buat orang lain ya, itu wajib meminta izin. Wajib meminta izin. Persoalannya adalah ketika orang yang sudah meninggal bagaimana minta izin? Nah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala ada satu pendapat yang mengatakan bahwa berkurban untuk orang yang meninggal dianggap makruh. Ya. Ini pendapat. Namun pendapat yang lain mengatakan tetap saja dibolehkan. Namun kalau bicara afdol, tentu berkorban itu buat orang yang masih hidup. Buat orang yang meninggal boleh? Boleh. Lebih afdal yang hidup. Buat yang meninggal boleh, enggak apa-apa. Seperti itu, ya. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua apa tadi? Dia mampu tapi nggak mau berkorban. Tadi man wajada sa'atan fala yudha'i fala yaqrabanna musallata tadi. Kalau dia punya kemampuan tapi nggak mau berkorban, maka jangan deketin mushola kami, tempat sholat kami. Artinya, sebab ini peringatannya keras. Bahkan kalau ada orang mampu tapi nggak mau berkorban, matinya boleh pilih mau Nasrani atau Yahudi. Ya, ini Subhanahu wa ta'ala seperti itu. Jadi artinya sebetulnya kita ini pada mampu sebetulnya mah cuman pura-pura nggak mampu. Ya ngaku aja nih Pak. Kita cuman pura-pura nggak mampu. Padahal pada mampu. Ya, ya nggak tahu dia tahun depannya insya Allah gitu ya. Subhanahu wa ta'ala. Baik, ada lagi silakan. Kalau itu yang lebih afdal kambing atau domba? Kambing domba atau kambing B? Baik. Apakah lebih afdal domba apa kambing? Hadirin rahmati Allah. Hukum itu sebetulnya muqtadal, ya. Kalau sekiranya di daerah yang umumnya pakai domba, Cianjur, Tasik, Garut misalnya, maka itu afdalnya pakai domba. Ya. Tapi buat daerah yang memang umumnya pakai kambing, maka afdolnya itu pakai kambing. Di Kudus itu afdolnya pakai sapi ketimbang kebo. Pakai kebo ketimbang sapi.
Karena dulu diajarin nama Sunan Kudusnya untuk motong kebo. Makanya ada soto kebo di sana mah. Iya benar. Dari Kudus. Nah, ngajuatan ya. Sebab dulu kalau motong sapi dianggap Tuhannya orang apa? Hindu. Ya, daripada berantem. Nah, kemudian digantilah dengan kebo. Jadi tergantung subhanallah. Nah, ini lalu bagaimana? Kalau di kampung kita bagaimana? Ya. Kalau di kampung kita umumnya orang kita lebih demen domba apa kambing kira-kira? Kambing umumnya ya. Berarti afdalnya kambing. Tetapi secara syariat kalau ikuti sunnah yang paling afdal tetap saja domba. Tetap saja. Ya. Namun sekali lagi ulama berbeda pendapat tentang begini misalnya. Tentang umur saja nanti akan berbeda pendapat. Umurnya berapa? Macam-macam. Kan kata Imam Malik, umur mah nggak penting, yang penting gede. Itu, ya dia kata umur tua kecil, ya buat apa? Ya dan subhanahu wa ta'ala itu. Jadi nanti ada perbedaan pendapat. Intinya tadi bahwa kalau bicara afdal tetaplah domba lebih afdal. Ya setelahnya kambing, warnanya juga nanti akan beda. Ya warnanya nanti kita akan bahas. Ya nanti bahasnya minggu depan. Takutnya kalau bahas sekarang minggu depan nggak pada datang. Begitu. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi silakan Pak. Satu lagi. Baik. Ada namanya domba garut. Ya. Karena memang domba itu besar, biasanya buat ngadu, ya bahkan buat karapan domba deh, karapan domba, kemudian buat ketika dia sudah rentah tua, ya udah gak enak lah bahasanya, maka itu baru dikorbankan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menurut Imam Syafi'i lah, ya boleh afdal, karena yang penting gede. Tapi menurut Imam Malik, ya menurut Imam Malik itu dagingnya enak apa kagak? Itu persoalannya. Ya. Karena bahasa beliau begini, kalau sekiranya dagingnya enak, itu yang paling afdal dikorbankan. Ya. Misalnya kambing umurnya 5 bulan, tapi gedenya udah kayak sapi, misalnya. Ya, ada yang begitu ya, ada. Ya misalnya ya, dan itu lebih enak. Yang paling penting adalah dagingnya gurih. Rada empuk itu yang paling afdal. Ya, itu yang paling afdal. Tapi kalau misalkan itu dikorbankan, tetap nggak apa, ya masih dianggap sah, bukan dianggap bahkan tetap sah, karena itu merupakan hewan yang memang disyariatkan untuk dikorbankan. Apalagi itu sesuai dengan hadis Nabi, misalnya audimu, dohayakum, perbesarlah hewan kurban kalian. Rata-rata kan kalau domba aduan itu besar-besar, besar-besar. Bahkan harganya juga masya Allah bisa sampai puluhan, ratusan bahkan. Bisa sampai ratusan juta ya seperti itu. Ya yang penting nggak sampai patah tanduknya, nggak sampai pincang kakinya, nggak sampai buta matanya, seperti itu. Jadi nanti kita akan bahas juga tentang cacat dan seperti apa. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala, saya kira cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan sekali lagi kita bermohon pada Allah dipanjangkan umur kita, bisa ibadah kita. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar
Waalaikumsalam.